Tadi sudah mengatakan masih ada komunikasi, walaupun ini sudah menjadi menteri, ada komunikasi dengan partai. Apakah kalau ada kegiatan partai, ya, Nasdem, ini kan sudah mendekati pilpres dan pileg. Apakah saudara tahu bahwa ada komunikasi partai dengan pemerintah? Tidak tahu. Secara intens? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara tidak mengetahui, ya. Setelah dia menjadi menteri kan, kita tahu juga, ya. Tidak tahu. Kegiatan-kegiatan partai tidak ada komunikasi dengan menteri? Tidak tahu. Baik, ya. Kemudian apakah saudara tahu bahwa ada kegiatan Partai Nasdem mengenai pendaftaran pencalonan bacalek? Kan ada ya, kita lihat di televisi. Berarti ya, pendaftaran pencalonan bakal calon legislatif ke KPU. Ada acara itu? Kalau jelasnya saya tidak tahu ya, Mulia. Tapi prosesnya pada progres untuk pencalonan saya tahu karena saya juga sebagai calon legislatif. Untuk diserahkan ke KPU. KPU. Itu kegiatan itu, ya, kegiatan itu pencalonan itu kan ramai. Betul. Itu kan disiapkan di televisi semua. Jadi kami juga tahu calon dari Nasdem ini, kami kan tahu gitu. Kami siapkan. Apakah ada panitianya? Yang saya tahu ketua panitianya Pak SY itu. Ada panitianya. Ada. Dan sepengetahuan saudara ketua panitianya adalah Pak SY sebagai menteri atau sebagai anggota? Sebagai anggota yang mulia. Anggota partai. Sebagai anggota partai. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya? Tidak dilarang. Kan? Tidak dilarang. Yang dilarang itu menggunakan fasilitas. Betul ya mulia. Iya kan? Betul. Yang dilarang adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai kan? Betul ya mulia. Itu yang dilarang. Tapi secara pribadi enggak? Tidak apa. Baik. Jadi beliau sebagai ditunjuk sebagai ketua panitia. Jelas. Tentunya kan ini panitia biasanya kan pasti ada anggaran, Pak. Betul ya mulia. Iya kan? Kalau masalah anggaran itu pasti ada hubungannya dengan bendahara, pasti untuk panitia dan yang lain-lain. Iya kan? Nggak mungkin saudara nggak tahu tidak ada anggaran. Pasti ada anggaran. Izin yang mulia menjelaskan terkait dengan sekarang tidak anggaran. Siapa yang menyiapkan anggaran? Sebenarnya gini yang mulia, kalau proses di kepartaian biasanya di level bawah itu memberikan laporan kepada tingkatan yang di atasnya. Iya. Ya, setelahnya biasanya kalau ada ketua panitia, maka staf yang sudah dibentuk itu melaporkan kepada ketua panitia. Tidak selalu harus melalui bendahara umum yang mulia. Oh gitu. Jadi karena sudah terbentuk panitia, terbentuk panitia ada ketua umumnya, dan jadi segala anggaran dan apa yang dibutuhkan untuk kegiatan itu dilaporkan kepada ketua panitia. Gitu ya? Betul. Itu tanggung jawab ketua panitia. Betul. Kan? Apalagi anggota partai kan? Betul. Baik, itu pengetahuan saudara seperti itu. Iya. Apakah dibicarakan di internal ya, atau di Nasdem ya, bahwa anggaran ini yang kita siapkan untuk pencalonan ini ya, daftar pencalonan itu sekian miliar atau sekian ratus juta, ada nggak? Di level itu tidak mulia, karena sudah punya kepengurusan kepanitiaan, maka di pengurusan itu yang dibahas yang mulia. Baik. Apakah sebelum tahun saudara sudah Joyce Setiawan menjadi anggota panitia? Tidak tahu ya. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Jadi saudara yang tahu ketua panitia? Hanya tahu ketua panitia. Joyce terlibat enggak saudara tahu? Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui selanjutnya Joyce ini sebagaimana keterangan saudara tadi melapor ke ketua panitia? Tidak tahu. Tidak tahu. Bahwa anggaran yang kami butuhkan untuk ini 1 miliar. Tidak tahu. Apakah ketua umum tahu? Tidak tahu ya. Maksudnya bukan ketua umum, maaf. Ketua bendahara umum. Enggak tahu ya. Ini biayanya 1 miliar dari laporkan ke ketua panitia. Pak, anggaran sekian. Tahu nggak sudah? Tidak tahu sudah. Tidak tahu. Selanjutnya kan, kemarin itu Pak Menteri langsung koordinasi dengan Kasdi Subagiono, Sekjen. Saudara tahu Sekjen di departemen mengurusi apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Uang. Itu saudara tahu.
sekjen itu sekretaris pasti ada hubungannya dengan uang. Itu sekjen. Jika itu Pak Menteri kemarin berdasarkan keterangan Joyce, begitu dia melapor langsung koordinasi dengan sekjen Kasdi Subagiono. Tahu nggak saudara ya? Tidak tahu. Disitulah terjadi tawar menawar anggaran 1 miliar itu. Saudara tahu disetujui berapa? Tidak tahu. Tuh, saudara sudah mengembalikan uang itu. Oh, itu yang dikembalikan setelah staf akunting diperiksa KPK dan melaporkan kepada saya menyampaikan untuk kembalikan segera. Kalau di hubungannya dengan itu. Yang saya tahu sudah tahu jalan ceritanya supaya tahu. Karena saya berani mengatakan ini karena memang sudah terungkap di persidangan semua orang mendengar. Siap. Dan ini live ya, tidak bisa fakta itu didukung, tidak bisa lagi. Ini tidak persidangan. Ya. Siap. Baik. Jadi sudah tidak tahu ya. Kemudian Kasdi Subagiono artinya disebabkan 850 juta. Ya. Siap ya. Tahu nggak saudara bahwa uang 850 juta untuk kegiatan pendaftaran pencalonan bacalek ini dari Kementerian Pertanian? Tidak tahu ya. Oke, baik ya. Tidak akan dalam sudah tahu itu sudah tahu. Selanjutnya uang itu mengalir, ya. Saudara tidak tahu berapa kali ya. Apakah saudara mengetahui bahwa uang itu selanjutnya mengalir ke saudara Yuli, staf saudara di bagian akunting di Nasdem Tower? Tidak tahu. 3 kali datang. Uang itu besar. Dia hasil staf saudara, ya kan? Masa dia tidak melapor saudara, Pak, kami menerima sumbangan sekian? Saya benar-benar ingin menjelaskan. Biasanya secara non teknis yang kecil-kecil yang mulia dia tidak lapor karena sudah ada kepanitiaan itu yang mulia. Jadi sifatnya kalau yang bendahara umum, saya sebagai selaku bendahara umum yang mulia itu yang besar-besar yang mulia. Kalau yang kecil-kecil non teknis enggak yang mulia. Enggak ya, itu kepanitiaan yang kalian saya tanyakan ini. Betul. Apakah ada bendaharanya? Nah itu tidak tahu yang mulia. Ini masalahnya diserahkan di Nasdem Tower uang ini. Iya kan? Dan Nasdem Tower itu kan kalau DPP Nasdem begitu kan? Iya mulia. Masuk ke situ 3 kali jumlahnya ini. Tapi memang yang diserahkan 850, tapi yang masuk ke Nasdem Tower itu 800 juta sudah diakui oleh yang penerima dan yang menyerahkan itu, dan diakui juga oleh Joyce bahwa 50 juta dia pakai untuk kegiatan yang lain. Tahu nggak sudah? Tidak tahu. Ada laporan masuk? Tidak tahu. Sama sekali ada uang masuk ke Partai Nasdem sudah begitu ya. Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia, tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia, tidak tahu. Sekecil apapun, namanya sumbangan itu lagi masuk ke partai, ya harus tercatat supaya apa, tidak menimbulkan fitnah. Iya kan? Betul. Ya, apalagi ini masuk 800 juta. Mana saudara tidak tahu? Saudara umum, baik. Ini sudah diterima. Dan apakah saudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu. Pakai digunakan. Tahu nggak? Tidak tahu. Apakah pendaftaran pencalonan bacalek itu jadi dilaksanakan? Jadi berhasil. Saya juga nonton televisi besar-besaran dari Metro TV. Jelas, saya mengenal bahwa ini calon-calon anggota DPR, DPD dan lain-lain. Ada itu. Jadi nonton saya berhasil ya. Siapa? Apakah saudara tahu salah satunya adalah anggaran 800 juta ini dari Joyce yang melalui Kasdi Subagiono? Tidak tahu. Dan saya juga dengar dari pemberitaan, ya, media massa, pemberitaan. Saudara setelah diperiksa di penyidik KPK mengembalikan uang. Betul. Yang saudara kembalikan berapa? 860 juta ya. 860 juta.
860 juta ya, yang saudara kembalikan 860 juta. Uang yang saudara kembalikan itu, apakah kemauan saudara sendiri? Ya, dari hati saudara sendiri. Saran dari penyidik KPK. Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staf akunting yang namanya Bu Lena yang mulia. Yuli, lain lagi. Oh yang menerima. Oke. Saudara mendapat pengaduan itu dan saudara tahu 800 itu yang seperti apa saja, kegiatan apa? Tidak tahu ya mulia. Saudara kan harus tahu yang sudah kembalikan, kalau sudah kembalikan itu harus tahu apa, maksudnya mengembalikan uang apa nih? 800 juta jelas. Dan tadi di monitor ya, 60 juta apa? 60 juta apa? Jadi yang dilaporkan Lena kepada saya setelah diperiksa oleh KPK itu nilainya 820 juta ya mulia. Ditambah 40 juta yang ditransfer ke rekening fraksi Partai Nasdem sumbangan bencana alam. Sumbangan bencana alam. Betul. 40 juta itu ya? 40 juta. Jadi 820 sama 40 juta ya mulia. itu sudah, itu saran dari penyidik KPK. Dan saudara berikan cash waktu itu ya. Siap ya. Ada terima? Ada terima berita acara penyerahan pada saat ada ya. Kenapa dikembalikan? Kenapa saudara harus kembalikan? Kembali aja. Untuk Uang jelas, uang resmi. Ini bukan uang legal, ya kan? Iya. Bukan ilegal uang ini. Kenapa harus dikembalikan? Jadi karena kami tahu dari pemberitaan uang tersebut adalah uang dari hasil yang tidak tepat, maka secara moral sebagai bendahara umum setelah dapat laporan dari Bu Lena, saya langsung hari itu juga untuk mengembalikan uang tersebut yang mulia. Sebetulnya kan dari awal saudara berpikir gitu ya, dari awal bahwa ini kan ketua panitanya menteri, jelas itu kan. Saudara sarjana di Komisi 3 dari saudara Komisi 3, kemudian saudara kan jauh, ya kan? Dia ini ketua panitia menteri melekat itu, walaupun melekat partai. Iya mulia. Maka hasil jelas, tapi kan melekat pribadi dia sebagai menteri, ya kan? Dia sudah kemudian diberi tugas untuk menjadi panitia. Ada anggaran tadi kan? Pasti uang yang digunakan itu mungkin uang pribadinya. Pasti ada terserempet di anggaran kementerian. Jelas. Soalnya belum berpikir jauh, bukan nanti berpikir setelah kejadian. Kalau ini tidak terungkap, ya, masih. Apakah saudara akan mengembalikan? Tidak mungkin. Karena terungkap saudara kembalikan. Kan gitu. Dan sudah dimanfaatkan mungkin masalahnya itu. Sudah digunakan untuk kepentingan partai, ya kan? Harus tahu, harus sadar, ya. Ya, itu yang dibilang tadi kan. Itulah ceritanya tadi. Setelah lapor, Joyce akhirnya dikasih di Subagio Sekjen. Sekjen itu urusannya dengan uang. Kalau yang diberikan adalah uang pribadinya pemerintah tidak masalah, karena dia anggota partai. Ya, ini uang pribadi saya kasih, tidak masalah. Pasti penyidik KPK akan suruh saudara untuk mengembalikan, dan saudara saya yakin akan mengembalikan karena jelas ini adalah uang pribadi, bukan uang dari kementerian. Itu kan buktinya saudara kembalikan karena saudara tahu ini salah, kan gitu. Orang mengembalikan tahu ini salah, saya kembalikan, kan gitu. Apalagi begitu cara berpikir kan, benar ya? Saudara kembalikan karena saudara tadi mengatakan bahwa ini hal yang salah, sehingga itu setelah sadar bahwa saya kembalikan, tapi sadarnya sudah terlambat karena kasus ini sudah bergulir, iya kan? Bergulir, kalau tidak bergulir, ya, maka tidak mungkin saudara kembalikan, iya kan? Dan saudara partai sudah menikmati itu, dapat keuntungan dari itu, menikmati, ada manfaat. Ayo. Nanti itu urusannya penyidik itu menurut saya. Saya hanya menyampaikan supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Baik ya, secara moral saya sampaikan. Bukan mencari kesalahan ya, tapi hanya menyampaikan hal yang perlu secara moral saya sampaikan. Baik ya, kemudian
Itu uang 850 juta yang saudara kembalikan 850 sudah dijelaskan tadi, jelas ya, sudah dijelaskan. Dan sebagian besar karena sudah tidak tahu. Kemudian ya, selanjutnya kegiatan Partai Nasdem yang lain, masalah pembagian sembako, apa saudara juga tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Oh, ini disebarkan ke 43 provinsi, Pak. Tidak tahu yang mulia. Benar tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Wah, kerjaan sudah sebagai saudara itu gimana? Ini kan semua menyangkut Pak anggaran. Ini sembako ke 34 provinsi, Pak. Mana saudara ada yang datang Pak ini gimana ini? Ya, sebenarnya kan untuk kepentingan partai. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Apakah saudara tahu bahwa sembako itu di 34 provinsi itu diterima oleh pengurus Partai Nasdem? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Coba tolong diperlihatkan saja. Kayak maksudnya Pak saudara kamu tahu. Ini kan kita cerita fakta. Iya, tapi kan atribut partai dari situ. Maksudnya Pak saksi bisa tahu dan dia faktanya seperti itu.